Manchester United berhasil menjaga tren positif mereka setelah mengalahkan Everton di laga FA Cup. Dengan begitu, rentetan kemenangan impresif ini telah diperpanjang oleh pasukan Ten Hag menjadi 7 pertandingan. Sekaligus membuat Setan Merah melaju ke putaran keempat Piala FA. Laga baru berjalan 4 menit, tim tuan rumah sudah bisa unggul terlebih dahulu, yaitu berkat gol dari Anthony. MU tidak kebobolan di 4 laga terakhir setelah Piala Dunia, tapi blunder dari De Gea merubah hal itu. Ia membiarkan bola melewati kedua kakinya, padahal bisa saja ia tangkap dengan kedua tangannya yang menganggur. Conor Coady langsung menghukum De Gea dengan menyambar bola masuk ke gawang. Masuk ke babak kedua, kedua tim saling jual beli serangan. 7 menit babak kedua dimulai, Coady kembali mencetak gol. Tapi kali ini ia mencetak gol ke gawang sendiri. Pertandingan ditutup dengan gol penalti dari Rashford. Rashford pantas dapat pujian dalam pertandingan tersebut. Dengan golnya di laga itu, Rashford sudah mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan berturut-turut sejak kembali dari Piala Dunia. Ini adalah performa terbaik dalam karirnya dengan mencetak assist untuk Anthony, kemudian berperan dalam gol bunuh diri Coady. Ia dinobatkan sebagai man of the match. Tapi bukan Rashford yang perlu kita sorot di pertandingan itu, melainkan sang kiper andalan asal Spanyol David De Gea. MU belum pernah kebobolan sejak pertengahan bulan November lalu. Ini harusnya bisa jadi momentum bagi anak asuh Ten Hag. Namun momentum yang dibangun susah payah itu diruntuhkan begitu saja berkat kesalahan konyol De Gea. Sebelum kick-off, Roy Keane mengatakan bahwa ia masih belum percaya dengan kemampuan De Gea. Tak disangka, tidak butuh waktu lama perkataan Roy Keane terbukti. Setelah babak pertama selesai, Keane bahkan mencurigai kalau De Gea sedang mabuk sebelum pertandingan dimulai. Roy Keane memang bukan fans dari De Gea. Ia bahkan sering mengecam penjaga gawang itu sejak dulu. Di tahun 2020, ia pernah berkata bahwa dirinya muak melihat cara De Gea bermain. Saya menonton De Gea dan saya marah, saya muak setengah mati dengan penjaga gawang ini, dan saya rasa saya bisa saja menunjuk dia. De Gea tidak memenuhi standar penjaga gawang internasional, ucapnya. Di awal musim ini sebenarnya sudah banyak beredar rumor bahwa De Gea akan dilepas oleh Ten Hag. Namun pada bulan Oktober lalu, Ten Hag mengungkapkan masih percaya dengan penjaga gawang tersebut. Ia masih belum bisa membuat keputusan untuk karir De Gea. Kami belum bisa membuat keputusan untuk De Gea, namun saya bisa bilang bahwa saya masih senang dengan dia sebagai kiper. 2 penampilan pertamanya di musim ini memang bukanlah performa terbaiknya. Setelahnya, Ten Hag juga memuji penampilan De Gea. Terbukti bahwa ia masih menjadikan kiper berusia 32 tahun itu sebagai penjaga gawang andalannya. Terlebih lagi, Ten Hag menganggap De Gea adalah bagian penting dari pertahanan Setan Merah. Dia memberi kami banyak hal di departemen pertahanan. De Gea memberikan stabilitas dan saya secara pribadi puas dengan dirinya. Tidak diragukan, De Gea adalah salah satu penjaga gawang terbaik Premier League untuk waktu yang lama. Ia sering jadi penyelamat United dengan penyelamatannya yang memukau, tapi ia tidak jarang melakukan blunder. Kali ini De Gea memilih waktu yang buruk untuk melakukan blunder konyol. Mantan penjaga gawang timnas Inggris, Jack Butland, didatangkan sebagai pemain pinjaman. Sekarang jendela transfer masih dibuka dan kontrak De Gea akan habis. Kontraknya akan habis di akhir musim ini, tapi dirinya masih belum ditawari kontrak baru oleh United. Meskipun begitu, De Gea bertekad untuk tetap bertahan di Old Trafford meskipun itu artinya ia harus menerima pemotongan gaji. Erik ten Hag dirumorkan masih bergerak di bursa transfer musim dingin ini. Setelah masa peminjaman Martin Dubravka habis, MU meminjam Jack Butland dari Crystal Palace sampai akhir musim ini. Ia dikabarkan akan menjadi penjaga gawang nomor 2 setelah De Gea di Old Trafford. Setelah melakukan blunder konyol ini, mustahil untuk memprediksi nasib jangka panjang De Gea. Satu hal yang bisa ia lakukan adalah menjaga performanya tetap konsisten dan selalu berhati-hati. Karena banyak kabar beredar bahwa Ten Hag masih mencari penjaga gawang nomor 1 di bursa transfer musim dingin ini.